Untuk membahasnya lebih lanjut, pemirsa, kita segera terhubung dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Pak Immanuel Ebenezer Gerungan. Selamat malam, Pak Immanuel, sehat? Malam, Pak Agung. Agung di Alhamdulillah sini, sehat. Pak Wamen. Seperti apa sebenarnya tugas Dewan Kesejahteraan Buruh ini nantinya? Yang pasti melakukan mitigasi ya apa-apa aja, karena ini kan soal kesejahteraan ini kan pasti ada regulasi yang tidak berpihak. Nah, makanya Presiden menyampaikan di Hari Buruh itu dia ingin membentuk Dewan Kesejahteraan, isinya adalah kawan-kawan serikat buruh, lantas mereka akan memberi sebuah masukan mana-mana aja kiranya yang membuat buruh tidak sejahtera, kemudian mana-mana aja kebijakan yang membuat industri itu juga macet gitu ya. Karena kita tidak mau dua kekuatan ini antara buruh dan industri ini harus menanggung beban terkait regulasi. Makanya Presiden kan hadir di tengah-tengah dua-dua itu ya, antara industri dan kaum buruh. Jadi nanti kita akan cek kira-kira misalnya ada peraturan menteri yang tidak berpihak terhadap industri dalam negeri kita, ya itu harus dicabut atau direvisi. Begitu juga terkait misalnya kebijakan-kebijakan yang malah merugikan kawan-kawan buruh, ya itu harus segera direvisi. Misalnya kemarin digaungkan soal gagasan cabut outsourcing ya, itu juga kebijakan yang sebetulnya tidak menguntungkan. Nah, tinggal kita lihat tidak menguntungkannya di mana. Jangan sampai ini outsourcing ini idenya bagus tapi dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang coba menghindar dari kewajiban mereka untuk mensejahterakan buruh. Nah, itu juga kita harus bisa melihat secara komprehensif ya, tidak bisa melihat secara parsial. Makanya Presiden bilang kita akan kaji, kita akan lihat secara realistis. Selama itu realistis harus kita cabut ya kita cabut, tapi harus kita pertimbangkan secara matang. Nah, dalam hal ini Presiden sangat bijak ya dalam sebuah pernyataannya, tidak gerasa gerusu. Makanya dibutuhkan kawan-kawan buruh untuk berpartisipasi dalam mengambil kebijakan di Dewan Kesejahteraan Buruh ini. Gitu kira-kira, Mas Agung. Oke, nanti akan dirumuskan do and don't-nya begitu ya, antara berbagai elemen tadi termasuk juga dari kalangan buruh akan duduk bersama mungkin begitu Pak Wamen ya? Ya, Mas Agung. Oke, ini kan menjadi kado dari Pak Presiden yang disampaikan begitu pada saat May Day kemarin. Dari tanggal 1 ke hari ini sejauh ini progresnya sudah sejauh mana Pak Wamen? Ya, sejauh ini kita lagi mengkonsolidasikan komunikasi dan gagasan besar ini ya. Karena ini kan terkait regulasi yang pasti di mana peran DPR RI, Komisi 9 ya harus kita libatkan. Ini kan soal ini kan akan dibentuk badan ya atau apapun namanya Dewan Kesejahteraan Buruh, ya kan harus ada masukan-masukan juga selain dari pemerintah, pasti juga dari wakil rakyat gitu. Oke. Gitu. Sejauh ini kalau kami coba pantau dari berbagai platform misal sosial media begitu ya, respon dari para buruh tampaknya begitu positif, begitu menyambut kado ini. Tetapi bagaimana dengan para pelaku usaha? Adakah yang mungkin yang masuk kepada Anda Pak Wamen? Ya gini, yang pasti Pak Prabowo, kebijakan Pak Presiden, nanti tidak mungkin. Gimana? Kabarnya Pak Presiden juga akan pertemukan ya 100 perwakilan atau berapa perwakilan antara buruh dengan para pelaku usaha. Perwakilan pengusaha akan dipanggil ke istana untuk membahas soal regulasi ini. Makanya saya yakin sekali kebijakan ini tidak mungkin hanya berpihak terhadap kawan-kawan buruh. Pasti juga ke kawan-kawan industri ya, pelaku usaha. Karena Presiden kan harus menjadi jembatan jembatan yang bagus, jembatan positif untuk dua kepentingan ini. Makanya nanti kuncinya adalah patriotisme itu. Kita harus menggalakkan semangat patriotisme agar kekuatan buruh dan kekuatan pelaku usaha bisa saling menguatkan soal jalannya bangsa ini ke depan. Artinya dua komponen ini memiliki tanggung jawab besar buat bangsanya. Jadi nanti bentuk soliditas kalau bangkrutnya usaha itu bangkrutnya juga
pekerja. Hancurnya pekerja, hancurnya juga industrial. Jadi mari sama-sama kita mencari jalan yang terbaik untuk dua komponen ini. Karena ini dua-duanya kan mitra strategis pemerintah ya dalam menjalankan roda ekonomi. Oke, salah satu yang dibahas begitu soal kado ini juga soal penghapusan outsourcing. Bagaimana ini bisa dielaborasi begitu agar menemukan win-win solution antara buruh juga pelaku usaha begitu, Pak Wamen? Ya, itulah pentingnya pemerintah dengan tripartitnya, dengan pengusaha dan kawan-kawan buruh merumuskan langkah-langkah apa yang bisa menjadi komitmen kita bersama agar nanti ke depan nanti tidak ada lagi tuntutan yang setiap tahun UMR apa dan sebagainya. Karena kan kita lihat industrial ini juga punya juga butuh diperhatikan, misalnya maraknya palak memalak, jatah menjatah. Nah di era Pak Prabowo ini kamu dihapus semua, jadi nggak boleh ada palak-palakan, jatah-jatahan, semua kasih itu untuk kesejahteraan buruh gitu. Jadi tidak lagi nanti orang mau berkeluh kesah lagi, supaya pajak-pajak industri ini, pelaku usaha ini benar-benar digunakan untuk sepenuhnya melayani rakyat, kayak gitu kira-kira. Oke, banyak yang menilai bahwa paket kado dari Pak Presiden ini adalah sebuah paket komplit begitu untuk para buruh. Tetapi bagi para pengusaha kita masih belum mendapatkan responnya seperti apa. Bagaimana Anda melihat ini, Pak Wamen? Ya, kan pengusaha juga pasti kan memantau ya apa yang akan menjadi kebijakan Presiden ke depan. Karena ya ini kan keputusan yang sangat strategis, bahkan itu bisa dikatakan hadiah terbesar selama 60 tahun di mana seorang presiden hadir di tengah-tengah buruh dan memberi sebuah hadiah yang besar, dan ini harus kita sambut positif ya gitu. Dan kita berharap juga pelaku usaha juga bisa memahami keinginan presiden. Saya yakin keputusan presiden ini tidak merugikan siapapun lah. Saya yakin ini bisa ada win-win solution antara pelaku usaha dan kawan-kawan buruh. Oke, bagaimanapun kita inginnya sejalan begitu ya, perekonomiannya maju, pelaku usahanya juga dapat untung, tetapi buruhnya juga sejahtera begitu ya, Pak Wamen. Selain kita mau begini prinsipnya. Ya, industri pelaku usaha ini bayar pajak dengan memberi kompensasi, yaitu sejahterakan buruhnya, karyawannya. Itu kompensasi yang diinginkan oleh Presiden Prabowo. Jadi tidak ada lagi negara minta jatah ini, minta saham ini, minta saham itu. Cukup bayar pajak, kemudian sejahterakan buruhnya. Menurut kami pemerintah udah cukup di situ. Begitu. Oke. Selain Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Pak Presiden juga berencana membuat Satgas, Satuan Tugas Soal PHK, Pemutusan Hubungan Kerja. Apa yang Halo, silakan. Apa tugas utama dari Satgas PHK ini, Pak Wamen? Ya, yang jelas akan memitigasi masalah-masalah apa yang dihadapi oleh industri atau pelaku usaha, agar kita mengetahui sekali. Jangan-jangan ada regulasi yang membuat mereka malah tidak berpihak kepada industri mereka. Nah, itulah yang jadi concern Presiden, makanya ada Satgas PHK ini. Jangan sampai nanti kan selama ini kan diwacanakan bahwa nih kami hancur ini gara-gara kebijakan A, B, C, F, G, yang akhirnya kami tidak bisa bergerak. Misalnya ada produk peraturan menteri atau Kepmen atau malah berpihak terhadap impor gitu. Bisa contohnya kemarin kayak pernah yang sebelumnya sudah kita sampaikan, misalnya kelompok industri tekstil kita hancur karena ada Permendak nomor 8. Nah itu kan Presiden langsung tegas, revisi ganti, kalau enggak pertek harus semua melalui saya. Nah itu bentuk ketegasan Presiden dan keberpihakan Presiden terhadap industri dalam negeri kita ya, khususnya tekstil. Nah, contoh-contoh itulah yang nanti Presiden arahkan untuk segera cari persoalannya.
Oke. biar pemerintah ini benar-benar bisa menjalankan apa yang menjadi komitmen presiden dan jadi presiden. Apalagi ini bicara tentang bonus ya, yang namanya bonus itu pasti kan sesuatu yang bisa menyenangkan siapapun. Apalagi kalau anak, kalau kita kasih bonus hadiah itu pasti gembira. Nah, begitu juga buruh seperti anaknya Pak Prabowo gitu. Ini anaknya, makanya dia menyampaikan berkali-kali, saya rela mati untuk kesejahteraan buruh. Itu penegasan yang luar biasa itu. Artinya memang beliau ini sudah mendedikasikan nyawa dan hidupnya untuk kawan-kawan buruh dan bangsa, dan rakyat dan bangsa ini. Baik, terakhir mungkin Pak Wamen, ini pertanyaan titipan karena ternyata sektor informal juga tampaknya turut ambil suara juga dalam kondisi seperti ini. Begitu, apakah dua begitu Satgas dan Dewan Kesejahteraan Buruh ini juga menaungi atau juga ambil andil dalam menjaga sektor informal begitu, pekerja sektor informal? Ya, itu juga menjadi catatan kita ya, karena kita tidak fokus pada pekerja formal aja, tapi kan ternyata pekerja informal ini banyak sekali dan mereka juga butuh perhatian dari presiden. Makanya kita coba akan melakukan mitigasi yang cukup serius ya dalam melihat fenomena ini. Jadi sekali lagi ya, kita berharap kita butuh dukungan masyarakat agar gagasan besar ini, kerja-kerja besar ini bisa kita jalankan sama-sama. Itulah pentingnya kita membangun semangat patriotisme ini, karena jujur presiden butuh dukungan yang kuat dari rakyat, dan rakyat juga pasti butuh dukungan pemimpin yang kuat juga, karena presiden sangat-sangat mengandalkan rakyatnya. Itu. Baik, terima kasih Pak Wamen sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama kami di Berita Satu Utama, meluangkan waktu dan berbagi insight pada sore hari ini. Selamat kembali beraktivitas